Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati iri dengki, tak suka orang dapat rejeki. Tak pernah mau memuji, hanya bisa mencaci maki. Namun hati yang bersyukur, kebaikan tak pernah kendur. Apalagi kalau kita akur, negeri ini segera makmur. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati penuh dendam, bagai api dalam sekam, penuh bara kehancuran, hidup jadi mengerikan. Tapi bila memaafkan, batin tentram menyejukkan. Asal lawan jadi kawan, hidup damai kita rasakan. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam siaran online GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang. 1 minggu sudah kita lewati dengan begitu baik. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kecakapan kita, bukan pula karena kesalehan kita, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh ada hingga hari ini. Lagu tadi mengingatkan kita untuk selalu menjaga hati kita. Bukan hanya kesehatan dan kebersihan diri saja yang perlu dijaga, tetapi hati kita juga harus dijaga, sebab hati kita memancarkan seluruh kehidupan kita. Hati kita adalah cerminan dari siapa Tuhan kita. Kalau hati kita dalam kondisi yang sedang tidak baik, akan terpancar lewat perilaku, sikap kita, juga perkataan kita. Untuk itu, selalu jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Besar, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama sepekan ini Bapa. Kalau Engkau telah menolong, melindungi, menyertai kami dengan begitu sempurna, sehingga kami boleh ada hingga pada hari ini, dan kami boleh mengikuti ibadah pada minggu ini Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapa. Tutup bungkus setiap kami yang ada di tempat ini, jemaat-Mu, jemaat GBT Getsemani Reni Jaya yang ada di rumah mereka masing-masing, juga para pemirsa yang mengikuti tayangan ini Bapa. Kiranya Engkau mau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan sabda firman-Mu. Biarlah apa yang keluar dari mulut lidah bibirnya hanyalah kebenaran yang daripada-Mu saja, sehingga firman-Mu Bapa boleh menegur setiap kami, boleh menghibur kami, boleh menguatkan kami, dan membawa kami kepada pertobatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan doa yang jauh daripada sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu saja yang penuh kuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita buka dan kita baca Alkitab kita dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Amsal 4 ayat yang ke-23, saya akan membacakannya untuk saudara. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara-saudara, firman Tuhan pada kesempatan hari ini saya beri tema hati-hati dengan hatimu. Firman Tuhan menegaskan kepada setiap kita untuk selalu menjaga hati kita dengan baik-baik, karena melalui hati kita dapat mencerminkan seluruh kehidupan kita. Melalui hati kita dapat mencerminkan siapa Tuhan kita, bahkan melalui hati kita mampu menentukan
arah tujuan jalan kehidupan kita. Sebagian orang boleh mengatakan bahwa pikiran kita lah yang mampu menentukan arah tujuan jalan kehidupan kita. Tetapi sekali lagi firman Tuhan menegaskan bahwa hati kita lah yang menentukan arah tujuan jalan kehidupan manusia. Hati kita memiliki peranan yang sangat penting dalam seluruh kehidupan manusia, bahkan menjadi pusat dari seluruh kegiatan kehidupan manusia. Saudara, banyak penyakit yang mematikan yang diakibatkan oleh virus, diantaranya virus HIV, virus Ebola, virus antrak, virus hepatitis B, bahkan yang saat ini sedang booming yaitu virus corona. Dari sekian banyak virus yang saya sebutkan, ada virus yang dapat membunuh bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Virus tersebut adalah virus iri hati dan sakit hati. Mari kita sama-sama buka dan baca di dalam Ayub 5 ayat yang kedua. Ayub 5 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. So, hati-hati terhadap iri hati dan sakit hati. Jangan menganggap hal ini adalah hal yang remeh, saudara-saudara. Lalu apa sebetulnya iri hati itu sendiri? Iri hati yang saya pelajari adalah perasaan tidak senang terhadap atau atas keunggulan dan keberuntungan orang lain. Iri hati adalah perasaan tidak senang atas keunggulan dan keberuntungan orang lain. Orang yang sudah terjangkit virus iri hati, dia tidak suka melihat orang lain lebih dari dirinya. Entah itu lebih cantik, lebih ganteng, lebih pintar, lebih berhasil, dan lebih bahagia dari dirinya. Kemudian, orang yang iri hati cenderung suka mencari-cari kesalahan orang lain, khususnya orang yang dia anggap lebih dari dirinya. Tujuannya hanya satu, saudara-saudara, yaitu untuk menjatuhkan orang tersebut. Orang yang iri hati sulit untuk bersyukur, sulit untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Karena orang yang iri hati harus selalu bersaing. Kalau tetangganya beli motor baru, dia juga harus beli motor baru. Kalau tetangganya punya lemari es dan TV yang baru, dia juga harus punya lemari es dan TV yang baru dengan tipe terbaru. Orang yang iri hati suka sekali melihat orang lain itu susah. Suka sekali melihat orang lain itu gagal. Suka sekali melihat orang lain itu menderita. Karena itu satu kepuasan besar untuk dirinya. Orang yang iri hati suka membesar-besarkan masalah atau mengekspos masalah yang belum tentu kebenarannya. Kalau ada di antara saudara dengan ciri-ciri tersebut, datang kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan, minta pertolongan dari Roh Kudus untuk memulihkan kondisi saudara-saudara. Nah, saudara, iri hati kalau didiamkan terus, tidak diselesaikan secara tuntas, dia akan menjalar atau menjadi penyakit yang lebih parah lagi, yaitu sakit hati. Lalu apa kata firman Tuhan mengenai iri hati? Yuk mari sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita baca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai ke-21. Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai ke-21, saya akan membacakannya untuk saudara. Demikianlah firman Tuhan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, orang yang iri hati
tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini bukan kata saya, tetapi ini kata firman Tuhan itu sendiri. Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai ke-21 menggolongkan iri hati sebagai perbuatan daging, dan orang yang hidup dengan iri hati tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita yakin dan percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita harus berusaha sedemikian hingga untuk menyalibkan segala hawa nafsu kedagingan kita. Galatia 5 ayat yang ke-24 mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Lalu, bagaimana supaya kita bisa terhindar atau terlepas dari virus iri hati? Yang pertama, sadari bahwa iri hati adalah dosa yang dapat menghancurkan. Sadari bahwa dalam kehidupan kita ada benih iri hati. Kalau kita sudah sadar bahwa dalam kehidupan kita ada benih iri hati, maka kita akan lebih mudah untuk mengatasinya atau membereskannya. Sama halnya seperti ketika kita sakit. Kita harus sadari dulu bahwa kita ini sakit. Dan sakitnya misalkan sakit flu, maka kita akan lebih mudah untuk mengatasinya, misalkan dengan mengkonsumsi obat flu. Kalau flu-nya juga belum sembuh, maka kita bisa meminta bantuan dari dokter untuk memeriksakan diri kita atau memeriksakan kondisi penyakit kita. Sama halnya dengan iri hati. Kalau kita sudah menyadari bahwa ada benih iri hati dalam kehidupan kita, maka kita akan lebih mudah untuk mengatasinya dengan berdoa minta ampunan Tuhan dan meminta pertolongan dari Roh Kudus agar kita terbebas dari dosa iri hati. Selanjutnya, agar kita terbebas dan tidak terjangkit oleh virus iri hati, kita harus belajar atau melatih diri untuk mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa kita perlu mengucap syukur? Yang pertama, mengucap syukur bukan kehendak orang lain, tetapi mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Dan sadari betul saudara, ketika kita mengucap syukur, kita sedang melakukan kehendak Tuhan dan itu menyukakan hatinya. Yang kedua, kenapa kita perlu mengucap syukur? Mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan. Ketika kita mengucap syukur, maka kita membuka diri untuk berbahagia. Yang ketiga, kenapa kita perlu mengucap syukur? Dengan kita mengucap syukur, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Melihat segala sesuatu dari kacamata yang positif walaupun di tengah situasi yang tidak kondusif sekalipun. Karena ada banyak hal yang patut untuk kita ucapkan syukur. Ketika kita masih diberikan nafas kehidupan, ketika kita masih diberikan kesehatan, ketika kita masih memiliki rumah untuk tempat kita berlindung, ketika kita masih memiliki pakaian untuk kita kenakan, mengucap syukurlah akan semua itu. Dengan kita mengucap syukur, kita tidak mudah untuk menjadi pribadi yang iri hati. Karena kita spesial di mata Tuhan dan Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yang ketiga, agar kita terbebas dan tidak terjangkit virus iri hati, yaitu dengan belajar berjiwa besar. Belajarlah untuk mengakui dan menghargai, juga menghormati kelebihan dan keunggulan orang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, berdoalah. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 mengingatkan kita untuk tetap berdoa. Bangun hubungan yang intim, bangun hubungan yang karib dengan Tuhan melalui doa. Dengan berdoa kita mampu mencurahkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan tanpa perlu malu-malu. Dan sadari betul saudara, bahwa Tuhan memiliki cara untuk menolong setiap kita dan memulihkan hati-hati yang terluka. Saudara, firman Tuhan pada kesempatan hari ini mengingatkan kita tentang salah satu situasi tergenting dalam kehidupan manusia, yaitu ketika seseorang berada dalam keadaan iri hati dan sakit hati. Ketika kita berada dalam
keadaan iri hati dan sakit hati, maka kita dapat mengundang peperangan yang menghancurkan banyak hal dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengingatkan juga bahwa tidak ada sesuatu hal yang baik dari iri hati dan sakit hati. Untuk itu Tuhan menginginkan setiap kita umat Tuhan terbebas dari iri hati dan sakit hati dengan selalu menjaga kondisi hati kita dengan penuh kewaspadaan. Ingatlah saudara, kita tidak dipanggil untuk menjadi yang terhebat, kita tidak dipanggil untuk menjadi yang terjago atau yang terluar biasa, tetapi kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang setia. Ingatlah dan sadarilah bahwa ketika Tuhan memberkati orang lain, bukan berarti Tuhan sedang tidak mengindahkan kita atau melupakan kita, tetapi Tuhan memiliki rencana yang indah bagi setiap kita dan dengan cara atau jalannya yang berbeda-beda. Untuk itu tetap jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Besar, Allah yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu pada kesempatan hari ini. Kiranya firman-Mu Bapa boleh mengingatkan setiap kami umat-umat-Mu Bapa untuk menjaga hati kami, untuk memperhatikan kondisi hati kami dengan penuh kewaspadaan, sehingga kami boleh terhindar Tuhan dari iri hati dan sakit hati Bapa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh menjadi pedoman bagi kami untuk membawa kami kepada pertobatan Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa terkhusus untuk jemaat-Mu, jemaat GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang Bapa. Kiranya Engkau memberikan ketetapan iman Tuhan, sehingga pada saat Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami tetap setia dalam mengiring dan melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu, hamba-hamba Tuhan-Mu dimanapun berada Bapa, terkhusus untuk gereja-Mu GBT Getsemani Reni Jaya Pamulang Bapa. Kiranya melalui keberadaan gereja-gereja-Mu dan hamba-hamba Tuhan-Mu Bapa, Injil-Mu boleh disampaikan di mana-mana tempat. Kami boleh menjadi alat-Mu yang hidup Bapa, boleh menjadi terang dan garam-Mu dimanapun kami berada, sehingga melalui pemberitaan Injil-Mu Bapa boleh banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan-Mu yang ada di pelosok. Kiranya Tuhan Kau mau cukupi segala kebutuhan mereka, kesehatan mereka Tuhan, Kau jagai mereka Tuhan. Terkhusus Tuhan dalam situasi kondisi bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi pandemik virus corona ini Bapa, yang tengah dalam kondisi sulit ini Bapa, Engkau mau jagai, lindungi, pelihara mereka Tuhan dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang mengalami sakit penyakit Bapa. Kiranya Tuhan Kau mau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu Bapa, yang sedang dalam keadaan berbeban berat Tuhan, Kau mau berikan kelegaan, Engkau mau berikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap permasalahan kami Bapa. Kiranya Tuhan Engkau juga mau tarik Tuhan jemaat-Mu yang sedang mengalami kemalasan Tuhan. Kiranya Kau mau berikan kerajinan kembali Tuhan, agar mereka menyadari bahwa Engkaulah yang terutama, Engkaulah yang terpenting, Engkaulah yang segalanya yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau mau berikan hikmat, akal budi Tuhan, kebijaksanaan bagi bangsa dan pemerintahan bangsa dan negara kami dalam memimpin bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami boleh menuju pada adil dan makmur. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan kondisi bangsa dan negara kami dan juga seluruh dunia yang sedang menghadapi pandemik virus corona ini Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Engkau akan mengkondusifkan situasi dan kondisinya Bapa, sehingga boleh stabil kembali Bapa, dan masyarakat boleh kembali kepada aktivitas seperti semula. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami bersuka cita. Ikatkan kami dengan tali kasih-Mu yang tidak pernah putus Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar Bapa kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan kami akan memohonkan berkat yang daripada-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kami
mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.